Atlas ya, Bre. Oh iya. Iya. Karena semuanya itu kan berarti Uranus jungle kan, nggak pakai Purify juga. Jadi bahaya di Atlasnya sih. Sebisa mungkin Idok harus ngemakan Atlasnya dulu atau 5 tim RRQ dimakan Atlas. Oh well, tugas yang cukup jelas. Tapi Shelly Boy, terima kasih sekali. Mungkin ada last word untuk di sini, untuk RRQ atau untuk Indonesia? Gue tak Evan. Good luck Evan. Itu udah chat bill pro player ya. Template. Tapi thank you banget sekali lagi Shelly Boy. Dan kita akan langsung lemparkan saja kepada para caster. Ada Ranger Emas dan juga Lim. Let's go to Land of Down. Yes, Bude Clara Mongstar, Uwawa Aul dan juga Shelly Boy, The Miracle Boy. Thank you so much. Kita langsung menuju ke match kedua untuk tim Indonesia. Jadi seluruh sobat Mobile Legends Indonesia dari Sabang sampai Merauke, silahkan berkumpul, ramaikan kolom komentar, buktikan kalau region Indonesia adalah region dengan viewers bersahabat dan family friendly. Itu dia, ingat ya, mendukung bukan berarti menjatuhkan tim lain. Jadi fokuslah untuk mendukung tim favorit kalian. Lupakan dulu jersey apa yang kalian favoritkan. Sekarang yang lagi main adanya ini ya didukung aja yang ini. Tapi ya kita akan sedikit membahas soal XP Masya, yang kita tahu kan Masya ini sebenarnya tipikal XP damage, tapi gold lane Cici ini cukup menarik sih. Ini balik lagi ke match up aja, karena keduanya menurut gue sama-sama fit in aja. Bisa aja kalau Masya memang mau diganti di gold lane juga bisa, tapi match upnya kan, karena sekarang ada Ruby juga. Nih si Gibum kemarin sempat munculkan nih Ruby gold lane, karena perkara ada Isansin, jadi ya kiri kanannya pengen pakai yang keras. Dijawab sama Ragnar juga sama loh. Yes. Tapi ini yang kita bakal lihat gimana posisi dari gold lane mereka sama-sama fighter. Jadi catch up early-nya nggak terlalu terlambat untuk Toy. Kalau ngomongin di early yang mungkin bisa dimenangkan oleh si Gibum dari kemarin dengan Ruby gold lane-nya, ini dibalikin sama kondisi sama-sama fighter. Karena Cici, iya kemarin mereka mungkin ya, kemarin tuh awalnya landing Ruby kan lumayan enak nih. Itu kalau lawan apa? Lawan marksman. Kalau lawannya fighter apalagi Cici ya yang tipikalnya nyiksa landing, gua rasa itu bakal berat. Tapi Rosa ini spam Selena sekali loh. Iya, iya. Dia udah masuk Riyad 1 Selena mungkin ya. Kebetulan masih Olaya. Masih Olaya. Masih benar. Olaya 1 ya. Kalau misalnya Riyad 1 mungkin nanti ya untuk masuk ke babak knockout. Iya, iya. Tapi ini yang menang masuk knockout ya kawan-kawan ya. Yes, itu Jadi dia. kita harapkan yang terbaik untuk tim Indonesia. Yang tadi kita mengantar satu tim pulang, sekarang kita mengantarkan satu tim untuk melaju ke babak selanjutnya. Lunar menzoning Suji, di mana Suji berada. Apex 47 bersama dengan Ido di depan sana, tapi nampaknya first turtle akan coba didapatkan lebar pasukan dari tim Aurora Gaming. Satu point kill didapatkan oleh Aurora Gaming dari tim RRQ plus Turtle. First blood dan Turtle itu mahal sekali. Dapatkan Ido. Gak bisa melindungi purple buff yang dimiliki para pasukan dari tim RRQ, bahkan dari TNC. Dengan jungle mereka Yesansin, early game berkuasa, late gamenya lebih barbar. Iya, ya, jangan lupa ya, jangan anggap sebelah mata. Tim ini adalah tim yang mengalahkan Onyx PH, juara dunia loh yang dikalahkan. Makanya ya harus benar-benar respect. Dan gue ngeliat nih kombinasi dari RRQ, gue sedikit agak bingung ketika Kajannya narik, siapa yang mau follow? Apakah dia pengen pakai Dairon? Oke, tapi nampaknya Dairon solo kill hampir terjadi. Membalikkan kembali keadaan dan itu dia damage yang diberikan dari Lunar dengan basic attack pasif ter-outplay. Tapi Sosujin melihat Lunar berada tidak akan melepaskan pandangan dari mata sosok seorang Lunar. Bakal coba ditutup jalannya, tapi Range bakal jadi satu point kill yang sangat mahal kalau dia yang dapetin. Tapi sayang sekali tetap di Sosujin. Oke, buat bertanya, memang Sosujin akan cukup sulit bisa catch up dari segi farming melalui Sansin. Tapi masalahnya ya, ini bukan soal farming, Ji. Ini soal early game yang mereka tuh kena under pressure banget. 1300 gold ini di baru menit 3 loh. Makanya kayak perbedaannya lumayan sekali. Dan yang tadi sambutan dari Idok nih siapa? Itu yang jadi tanda tanya. Oke, Wiz menuju ke arah belakang mencoba untuk menghindari damage yang diberikan, tapi nampaknya Apex 47 kali ini tercicil sedikit demi sedikit. Lele dari Rosa ini agak cukup harus diperhatikan ya. Agak cukup magnetik ya. Loh, ini yang bikin Kelra sakit kepala loh ini. Iya. Hati-hati makanya. Itu Nah, dia Lele berhasil kena lagi di depan sana. Apex 47 melakukan sedikit flanking for defensive dikeluarkan bersama dengan Triangle. Tapi satu buah Fatal Lane berhasil menangkap satu momentum dari tim RRQ. Mereka kehilangan 2. Double kill dapatkan bahkan 3 point kill. RRQ Hoshi mereka dilenyapkan di early gamenya. no, purple-nya kembali diambil. Berarti purple pertama doang nih. Satu-satunya purple yang pernah dirasakan oleh Sujin. Wow, apakah memang ini menjadi keputusan yang tepat?
Strategi yang kita belum pernah lihat digunakan oleh RRQ. Mereka munculkan di babak yang lumayan penting. Yes. Di babak yang krusial yang dimana menang itu masuk knockout. Yes, dan bahkan bisa kita bilang si Boom di arah bottom lane dia sangat kuat dengan Ruby gold lane-nya, Lim. Itu dia. Tapi ya balik lagi, kita akan lihat winning condition ya. Kita masuk di mid to late game. Masya yang udah punya Heptasis. Oke, damage dari Masyanya udah lumayan ada. Targetnya itu akan jadi tanda tanya. Rosa kah? Atau TNZ kah? Karena kalau targetnya Kara Lunar, wah gue akan bilang itu target yang salah. Sia-sia. Sia-sia sekali. War X udah jadi untuk Cici. Tapi begitupun dengan Sigibum. Ada Fury Hammer juga. Kayaknya mau dibikin semi-semi damage deh ini dari Sigibum kayak kemarin. Hybrid harusnya ya. Toy dari bottom lane bakal coba dikejar sama Apex 47. 2 team fight kembali terjadi dan 2 fatal link. Oh my god. Damage double kill didapatkan oleh para pasukan dari tim Aurora Gaming. Double kill TNZ. Masalahnya yang dapetin itu TNZ, sedangkan di arah bottom lane yang udah hilang 2 point kill. Di top lane pun juga sama. Mereka harus kembali lagi kehilangan member dari tim RRQ. 3 hilang. Early game yang berantakan. Early game yang porak-poranda. Rin sekalipun dia nggak bakal bisa punya waktu yang cukup kalau ini terjadi terus menerus. Iya, ini nggak bisa sih dikasih sembarangan di Sansinnya. Nggak bisa dikasih sembarangan Ditarik dengan defense adjustment. Keras banget. Tapi damage-nya masih belum cukup. Lele di depan sana. Abis 47 mencoba untuk kabur tapi lampaknya gagal didapatkan. Langsung ada Mountain Shock ke Dairen. Target berikan Rosa membagikan kembali kanan. Satu poin ke double bahkan. Dairen terperangkap, tidak ada yang bisa melindunginya. Damage dari TNC terlalu sakit. TM dari RRQ setidaknya membalaskan sedikit point kill. Walaupun belum shutdown dari TNC, mereka harus shutdown TNC. Kalau mereka mau cuan, mereka harus tumbangkan TNC. Tapi seenggaknya Rosanya tumbang sih. Ya ada lah ya peningkatan dari segi network yang tadinya hampir 6.000 bahkan kalahnya. Tapi lihat, Endless Battle udah jadi. Sutsujin pun ini akan teriak nih, kena lambada dari TNC. Iya, ini bahaya banget sih ngomongin dari true damage ya. Itu akan bisa menyelesaikan Sutsujin dengan cepat. 3 level, Ji. Lihat level dari Sutsujin, level 8 berbanding dengan level 11. Ini dari status saja udah tahu, kita udah ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Belum lagi dengan dari item. Turtle kembali di setup dan ini kayaknya harus dilepas. Bakal coba dilepas dari Judgment yang on point, berhasil dibalikan kembali karena dengan traction pulse tapi dapatkan. Turtle membuat mereka cukup kuat untuk dia berada di T5. Sutsujin bahkan mencoba untuk kabur menuju ke arah top lane. Apakah berhasil tertutup jalannya? Raw, Abyssal Raw dari Rosa dan Fataling di commit untuk mendapatkan Sutsujin. Sosok jungler yang mahal dari tim RRQ. Berhasil ditutup begitu saja Rosa, terkena glass cannon, tapi nampaknya masih bisa dilindungi. Sedangkan Dairen di depan sana menjadi bulan-bulanan warga. Bisa clear, masih aman. Tapi itu jadi pertanyaan gue dari awal kan. Divine Judgment-nya Idok, siapa yang mau nyambut? Satu-satunya burst damage adanya di Dairen. Tapi apakah Dairen pengen pakai Thunderclap-nya buat yang dikenain Divine Judgment? Gue rasa enggak. Karena ya Dairen bisa jadi targetnya sendiri. Tembakan dari Rins, ya oke, Traction Pulse tetap gak kuat. Toy pakai Yoyo Blitz tetap gak kuat. Sutsujin juga bukan burst damage. Jadi tarikan ini menurut gue cuma bisa buat backup, buat cover. Oke, poking damage juga kita tahu ya. Di sini satu-satunya ada di Rins dengan gold yang memiliki unggul tidak terlalu banyak. But it's okay. Mereka masih punya chance untuk balikin kembali keadaan. Toy, walaupun bukan marksman ya, tapi dia bisa memegang ke arah belakang. Cuma dari tadi kita melihat Apex 47 mendapatkan Fataling selalu bagus. Dapetin 2 member, 3 member, bahkan dengan adanya Idok yang jauh aja tetap ketarik di depan sana. Ini udah pegangannya. Tarik sedikit lah ke M4. Dia pakai Astes, Atlas. Ini hero-hero mereka memang. Dan bahkan lihat kondisi dari Mountain Shocker Lele hampir saja mengenai siapapun. Apex 47 mencoba untuk melakukan sedikit flanking karena flanking memberi target utama mereka. Zoning out coba terjadi dan Sutsujin terperangkap dengan Mountain Shocker bahkan menutup jalan para pasukan dari tim RRQ. Traction Pulse mencoba untuk menyelamatkan tadi Apex 47. Fatalingnya Fnatic karena ditutup dengan damage judgment. Membalikan kembali karena para pasukan dari tim Aurora Gaming dengan Lunar. Tapi glass cannon from Dairen menutup hari dari Lunar. Nowhere to run. Lele mencoba untuk menyelamatkan pasukan dari tim RRQ. Nampaknya Riz terkena satu buah damage yang besar dan Rosa menutup shutdown. Point kill yang tidak bisa dibunuh kembali dan double kill. Wipe out di tangan Aurora Gaming. Wow, 6.500 gold. Ini udah harus benar-benar dipikirkan si RRQ. Cancellation yang bagus dari Idok tadi. Mereka bisa tahan dengan Divine Judgment, membeli waktu doang karena lagi-lagi nggak ada burst damage. Lihat, Apex menggunakan flicker tapi ditarik. Itu perfect timing dari Idok. Cuma masalahnya tembakan dari Rins doang itu nggak bisa instant kill dan akhirnya tetap keangkat. Belum lagi dengan guntingan dari Dairen yang udah bagus, itu tapi belakangnya kena arrow lagi. Rosa bisa bebas lagi.
Tarat yang mau dipaksa defense tetap hancur. Dan jangan lupa, war itu tanpa TNZ. TNZ-nya baru datang setelah memang udah selesai semua. Bersih-bersih doang. Iya. TNC cuma bersih-bersih doang. Itu yang gue maksud. Jika ketika sinerginya nggak jalan, Kaja tanpa adanya burst damage itu akan susah, akan berat banget. Dan sekarang mungkin winning condition dari RRQ adalah farming. Gimana caranya mereka untuk kejar itemnya dulu. Wow, 3 item. Sigi Boom. Ada Queen Swing juga. Pertama, Sigi Boom udah gak bisa di-burst. Yang kedua, targeting ke arah Rosa ataupun ke arah TNC ini akan digagalkan oleh Sigi Boom. Jadi masalah RRQ ini cukup kompleks. Mereka harus benar-benar cari celah nih. Sedikit apapun. Tapi ya, chance akan tetap ada. Kita akan lihat nih seperti apa dari RRQ. Oke, TNC udah terlalu sakit. Bahkan Toy lihat satu anak panahnya aja berhasil mendapatkan seperempat darah. Seperempat darah yang cukup luar biasa. Membuat tadi tim RRQ mencoba untuk melakukan defensif. Top lane menjadi pilihan utama. Lelenya masih kena di depan sana. Rosa mengerikan banget ini lelenya menuju ke arah Wins. Gagal dirapatkan. Masih memiliki hold di defense. Tapi Apex 47 juga sempat lebih dalam. Dan masih ada Idok dengan satu counternya. Itu yang ngebuat Apex 47 berpikir untuk 2 kali sebelum dia dive in. Iya ya, mungkin dia udah di spam ya, Divine Judgment ini pencet terus. Biar apa? Biar nanti kalau flicker tiba-tiba dari Apex itu kayak auto ketarik, sama kayak di mid lane tadi kejadiannya. Betul. Cuma tanda tanyanya lagi, Ji, apakah cukup timingnya? Waktunya cukup nggak untuk di burst Apexnya? Kalau enggak, cuma ngedelay sesaat tapi tetap kebanting, sama aja. Sampai saat ini kalau selama nggak ada damage turret masih belum cukup sih. Gue ragu di Turret bikin cukup loh dengan item-itemnya RRQ ya, kecuali memang nggak ada backup sama sekali. Apexnya memang sendirian banget nih. Itu pun ada Immortal. Yes. Jadi kayak memang Apex sadar ini dia akan ditarik, dia akan jadi korban Divine Judgment. Ya udah, that's it. Dia siap untuk tumbang, dia ada Immortal, seenggaknya Immortal dia bisa Fataling. Langsung dari Susujin lihat gameplay yang dimiliki langsung reda banget, drop banget karena dia nggak bisa mainin fight jungle. Masuk jungle dia bisa ditumbangin. Ke depan sana ada Lele. Jadi Susujin bisa dibilang ini agak cukup serba salah loh, Lim. Iya, ini lumayan stuck sih memang. Stuck banget dan bingung banget untuk Susujin bisa masuk. Ngomongin kontes di arah objektif ini lebih berat lagi. Mereka sekalipun punya badan kayak Susujin, dia bisa maju lewat. Tapi lihat betapa banyak crowd controlnya. Betapa banyak trappingnya. Visionnya jelas. Itu yang berbahaya untuk para pasukan dari tim RRQ. Masalahnya 8.000 loh. 8.000 gold lead. Dan kayaknya memang kalau ada yang harus di-respect, gue rasa Selena sih. Ini Selenanya dari kemarin loh. Ganggu banget. Dari match kemarin. Tapi ya apapun lah, apapun ganti dari Selena ini, gue rasa better daripada Selena. Belum lagi dengan Disansin yang power juga, TNC lihat 7-0. Farmingnya udah sangat-sangat mentok. Sekarang ya bener-bener nih, gak dikasih lahan sama sekali. Nggak dikasih lahan. Belum lagi dari RRQ mereka gak punya marksman golden gitu kan. Mereka pakai Cici. Iya, late game insurance mereka juga cukup sulit ya. Oh, High ground juga bisa kita bilang mereka nggak punya. Dan badan cuma punya Susujin, Idok itu tidak sekuat itu. Toy juga tidak sekuat itu, apalagi Dairen yang full damage. Emang untuk menjadi glass cannon di sini. Memang kalau Dairen nggak akan bisa disalahkan dia bikin defense. Nggak terhitung. Karena Hero Masya kalau dibikin defense itu beda sama dulu. Kalau yang dulu kan memang tergantung darah kan. Kayak banyak yang bikin Guardian helmet. Cuma kalau sekarang enggak, dia harus bikin damage. Dan paling betul bikin damage betul dia bisa kira ataupun Rosa. Tapi karena perbedaan terlalu jauh, goldnya juga jauh. Ya menurut gue tuh kayak nggak bisa. Jadi targetingnya akan gagal. So kita akan lihat nih penggunaan Lord seperti apa dari Aurora Gaming. Let's see. Oke, Lord yang pertama di atas menit yang ke-12. Tidak ada hold defense. Toy mencoba untuk melakukan distraction. Tapi Lord kembali ke tempat asalnya. Dairen menjadi target utama. Apex 47 mau terlalu terburu-buru, tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan 2 best turret mereka. Mountain Choker telah di pop up. I'm Offended gagal karena Apex 47 setelah I'm Offended itu akan bakal coba ditutup dengan ada Fatal Link. Sakit juga. Berhasil melakukan sedikit defensif, para pasukan dari tim RRQ masih punya nafas tambahan. Tapi lihat sedikit demi sedikit Rosa benar-benar memaksa untuk para pasukan dari tim RRQ terkena lelenya dan magnet yang terjadi menuju ke arah Rins itu berbahaya. Hati-hati, Apex belum pakai Fatal Link-nya, Lunar udah mulai open. Mereka bawa atas. Mau atas, Sigi Boom di depan sana, tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ ada 2 team fight yang berbeda. Mountain Choker terpop up, Apex 47 terdahulu. Dan lihat di depan sana, Idok pun terkena Fatal Link. Dairen dengan Glass Cannon yang gagal mendapatkan TNC dan bahkan Immortality menyelamatkan Aurora Gaming. 11.000 gold difference. 3 pemain mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ. Apakah mereka mampu? No way, ini bencana. Dengan ada Sky Pisser, para pasukan dari tim RRQ mampukah menyelamatkannya dan Rims berhasil mendapatkan 1 point kill. Toy versus everybody. Love-nya tidak ada, tapi minionnya tetap masuk dan RRQ dipakai
terpaksa terkena wipeout. Oh, clear. Ini bencana. Oh, no, Walaupun no. clear tapi di arah top lane para pasukan tim Aurora Gaming masih ada 1 minion yang masuk menutup game yang pertama. Face game from Aurora Gaming. RRQ, what happened?